Mohon maaf para masyayikh, para mursyid, para wakil talqin, para ikhwah. Sekarang thariqat hanya sibuk zikir, wirid, ijazah. Tapi lupa bab hakikah. Hakikat. Hakikat itu isinya ilmu. Ujungnya yakin. Maka disebut ilmul yakin. Pangkat keduanya ainul yakin, pangkat ketiganya hakul yakin. Ada lagi di atasnya. Al-ma'rifah, itulah keyakinan di atas keyakinan. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangankan kalian, Nabi Ibrahim saja itu butuh kepada syafaatku. Maka untuk mencapai al-ma'rifah harus lewat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin orang tarekat berbuat bid'ah? Dalam thariqah, seorang murid futuh dapat laduni, dapat terbuka, tersingkap kolbunya, mesti jalur Nabi Muhammad. Berarti dilarang bid'ah, benar? Maka imam-imam kita mensyaratkan, dalam kitab Ghunyah misalnya, Al-Imam Qutb Ar-Rabbani mensyaratkan, orang yang ingin berjalan dunia thariqah, mesti berakidah yang sahih. Akidah yang sahih harus akidah halus sunnah. Harus berilmu dalam amalnya. Itu yang kita sebut bermazhab. Harus bersanad seperti ditambahkan oleh Imam Muhammad Al-Khani dalam kitabnya As-Sa'adah Al-Abadiyah. Minimal 3 itu deh. Apa syarat usul? 1, akidah yang sahih, akidah ahlus sunnah. Akidah ahlus sunnah yang disepakati dari masa ke masa setelah abad ke-3 Hijriah adalah akidah Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Tahawi. Yang kita simbolkan dengan belajar sifat 20. Sekarang muncul baru di negeri ini. Apa kata mereka? Asy'ariyah firqatun dhalah. Asy'ari, firqah, kelompok yang sesat. Terus para mursyid diam aja. Khalwat aja di tempat, di rumah. Dosa itu. Karena fardu kifayah kita untuk menjelaskan kepada umat, tidak benar pertanyaan mereka itu, pernyataan mereka itu. Apalagi nanti mereka sudah mulai mengatakan, ini saya ulang-ulang ya, mereka sudah mulai mengatakan, sufi itu agama di luar Islam. Gimana Pak Kiai? Udah dapat belum tulisan begitu? Dikirimin ke kita. Kalau mereka bilang agama sufi, berarti mereka memurtadkan kita enggak? Terus antum diam? Diam? Ah ngantuk ini ya. Woi, antum dibilang murtad, diam enggak? Terus kita gimana? Ya kita buka lagi majelis secara terbuka. Kita nggak usah perang-perang mulut sama mereka, kita buktikan saja. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Katakanlah hai Muhammad, berbuatlah kalian, jangan banyak ngomong. Buat majelis. Jangan komentar cuma di sosial media. Jangan cuma di grup, buat majelis. Jalan kita kemana-mana, siru fil ard. Siapkan dalilnya, siapkan mental. Ini banyak, ya ini ngerti dalil semua. Mentalnya nggak kuat ya. Bentak dikit mau orang lari ya. Jamaah berdiri tersinggung, nggak bisa begitu. Mau dia separoh pergi biarin aja, kita terus aja cecar terus. Begitu saya dulu, mumpung darah masih muda. Ini ngantuk ini kayak ini ya. Orang tarekat begitu, kalau diajak zikir matanya merem. Ujung-ujungnya modus. Curi-curi tidur. Pak, saya belum tidur.
Baru tidur 45 menit dari kemarin. Ya, antum tinggal, aneh tidur. Ya udah kita pergi aja ya. Ini sudah gawat beginian. Udah gawat ini. Mereka sudah nyebarin kalam-kalam begitu. Terus apa kata mereka dalam bab fikih? Orang Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah, bukan Syafi'i. Tuh kan, ngibulin umat itu. Bener nggak? Kita diam-diam aja, Pak. Kita diam-diam aja. Suara para asatidz ini takut. Yang negur saya, kiai juga, apa kata dia? Ente nggak takut? Ntar ditinggalin jamaah. Kita lihat wajah nih kiai, ente hafiz Quran ya, dalam hati kita. Tapi dia takut ditinggal jamaah, tidak takut ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak takut ditinggal oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nggak takut ditinggal oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nggak takut ditinggal oleh Abah Zain Syukri. Nggak takut dia takut ditinggal jamaah yang 2 biji itu. Udah, para kiai nggak usah takut. Innallaha ma'ana. Ya. Allah bersama kita kok. Apa dalilnya? Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut namaku. Jadi kalau kita menyebut-nyebut nama Allah, Allah bersamai kita. Masih takut? Allah kirim bala tentaranya yang tidak terlihat oleh mata. Masih takut? Secara zahir kita perlu buatlah, ya laskar-laskar, bagus. Tapi batin ini yang paling penting. Apakah batin kita bersama dengan yang al-batin? Apakah kolbu ini bersama dengan yang membolak-balik kolbu? Apakah ruh kita memandang kepada yang meniupkan ar-ruh? Kalau sudah begitu, 313 Ahlul Badar melawan ribuan orang-orang kafir Quraisy dan Ar-Rum. Semuanya habis. Kenapa? Ada bala tentara yang Allah kirim yang tidak terlihat. Antum masih takut? Tapi syaratnya itu. Ana ma'ahu idza dzakarani. Ini hadis sahih Bukhari. Ada maknanya juga di Muslim. Aku bersamanya jika dia menyebut-nyebut namaku. Jika dia mengingat aku. Allah itu beda sama kita. Kita kalau ingat seseorang, belum tentu dia ingat kita. Antum robitoh sama guru, belum tentu guru ingat antum. Kalau dia belum kamil, kalau dia sudah kamil, baru dia bisa connect sama kita. Oh, ada yang lagi robitoh nih. Oh, ada yang lagi zikir nih. Berasa sama dia. Maka dia mendoakan, ya Allah bukakan kolbu hati muridku. Walaupun dalam satu nafas dia berdoa. Maka mursyid ini lebih mulia daripada seorang tua atau ayah dan ibu. Ayah ibu paling mendoakan, mau rezekina, sehat walafiat, paling gitu doang. Tapi kalau orang tua ruhani, supaya kenal ilahi, supaya selamat ketika pulang ke alam sana. Itulah orang tua yang sebenar-benarnya orang tua. Ya, mana kita cari orang tua bisa begitu kalau bukan guru mursyid? Ya, cuma guru mursyid yang begitu. Maka ta'zim kepada syekh memang suatu kelaziman yang mesti kita lakukan. Ya, apa amalan mereka? Itu dia. Ana ma'ahu idza dzakarani. Mereka selalu bersamai Allah karena kalbu mereka selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya wali-wali Allah daurat takutnya. Karena Allah mengatakan, siapa yang sudah bersamaku, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia enggak akan ada rasa takutnya. Enggak ada rasa sedihnya. Ya. Gimana kira-kira? Habis ini orang tarekat berani enggak nih? Udah dibakar gini, Pak. Enggak berani juga. Ya, Pak, kajian terbuka di luar. Asbabnya kita buat penjagaan. Secara asbab zahir. Batinnya. La ilaha illallahu hisni.
La ilaha illallah itu bentengku. Masuklah ke dalam benteng Allah itu. Allah jaga kita zahir dan batin.